Hai, selamat datang di Leaders Journal. Gua Dharma Suradika. Gua percaya pemimpin itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk oleh serangkaian cerita, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Di podcast ini, kita akan ngobrol bareng para pemimpin dan belajar dari cerita di balik kepemimpinan mereka. Halo teman-teman Leaders Journal, welcome back in Leaders Journal. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita bertemu dengan salah satu tokoh Indonesia, pemimpin Indonesia. Kita pengen belajar gitu ya, sebenarnya apa yang membuat beliau menjadi seorang pemimpin, value-value apa yang beliau emban, dan kebiasaan-kebiasaan apa sih sebenarnya yang membuat beliau menjadi pemimpin gitu. Mudah-mudahan di episode kali ini teman-teman bisa belajar dan kita semua bisa menjadi pemimpin yang baik di masa depan, kira-kira gitu ya. So hari ini sangat spesial teman-teman, biasanya Leaders Journal hanya online, hanya di podcast. Hari ini kita datang offline ke rumah Bapak Arsyad Rashid. Selamat pagi Mas Arsyad, terima kasih sekali nih kita udah diberi kesempatan buat main. Kita udah sebenarnya melihat Mas Arsyad udah lama banget, tapi baru kali ini nih kita boleh jadi datang gitu ya, bisa ngobrol bareng. Jadi kesempatan berharga banget buat kita. Apa kabar Mas Arsyad? Alhamdulillah Mas Haji. Dan kalau dibilang belajar tadi, saya juga mau belajar. Oh gitu ya? Saya juga mau belajar karena I think proses kehidupan leadership itu adalah always learning. Oke. Nggak pernah boleh stop belajar. Jadi saya pun di sini mau belajar karena terima kasih. Setiap orang mempunyai strength. Oke. Right? Dan dengan itu kalau kita bisa saling belajar, itu memperkuat. So that's how saya percaya tentang itu. Oke, monggo. Oke. Ya, kita mungkin memulai dari masa lalu nih, Mas Arsyad gitu ya. Karena kita itu percaya bahwa pemimpin itu tidak lahir gitu ya, tiba-tiba jadi bayi langsung jadi pemimpin tuh enggak. Pasti dia ada dibentuk oleh lingkungannya gitu ya, dan pengalaman hidupnya. Nah, kita pengen tahu gitu. Mungkin Mas Arsyad bisa ceritakan Mas Arsyad itu di keluarga yang seperti apa, anak beberapa dari bapak bersaudara, dan value pertama yang ditanamkan yang Mas Arsyad ingat tuh dari siapa? Ayah, ibu, atau mungkin keluarga? Silakan Mas Arsyad. Thank you. Kalau saya bilangnya video of life. Jadi setiap orang mempunyai video kehidupan. Yang dimana dari video itulah seorang pemimpin mendapatkan leadership dan juga values-nya. Oke. Ya, nah kalau ngomong itu, saya lahir di Jakarta. Ayah saya itu datang dari Kombreng. Kombreng itu rasuan dari Sumatera Selatan. Oke. Kenapa saya mau dikit cerita tentang ayah? Karena itu refleks pada saya. Dan juga saya sedikit bicara ibu, karena itu juga mungkin merefleksikan values dan juga leadership yang ada. Jadi kalau dari sisi ayah tuh datang dari dusun. Waktu saya balik ke sana ya, ke tahun 90-an, itu aja belum ada listrik. Itu tahun 90-an. Nah, waktu ayah datang dari sana, pada waktu itu simpelnya bagaimana cari jalan supaya bisa sekolah, dapat pelajaran dan pendidikan. Jadi dia bilang yang paling murah pendidikan itu, dan dapatnya dari mana? Jadi tentara. Jadilah dia tentara. Dia masuk ke TNI bersama beberapa teman-temannya, saudaranya masuk ke sana. Karena dengan situ dia bisa mendapatkan tadi education dan semuanya. Ayah. Ayah saya dari Sumatera Selatan, dari situ. Ibu saya itu dari Cimahi. Dari Cimahi. Jadi orang Sunda nih. Jadi kadang-kadang tanya saya dari mana, Pak? Sunda. Saya bilang kenapa Palembang Sunda gitu kan. Nah, ibu saya backgroundnya juga unik. Orang ayahnya itu datang dari daratan Cina. Ya neneknya, ibu itu orang Bogor. Berarti mix banget ya? Mix banget. Dari situ ketemu itu punya ibu saya. Gitu. Nah, inilah awalnya saya. Ya kan? Terus akhirnya dua-dua ayah ibu saya ini melahirkan saya, dan saya boleh dibilang jadi kalau bicara tuh ada 7 bersaudara. Keluarga besar berarti ya Mas Arsyad ya? Kalau dibilang saya nomor 6 di situ.
Ya. So tapi di sisi yang lain juga bahwa kebetulan waktu mulai dari kecil ayah sama ibu saya selalu ibu dan ini mengajarkan bahwa ibu ya selalu bilang harus sudah dewasa, harus dewasa. Kadang-kadang kita juga bingung kan harus dewasa. Nah, pada umur 9 tahun ayah dan ibu pada waktu itu decide bahwa saya perlu sekolah di luar. Jadi umur 9 saya dikirim Singapura. Umur 9 saya dikirim Singapura, saya tinggal sama keluarga Arab. Keluarga Arab ini kenalannya awalnya karena dulu saya tinggal di ibu ayah tinggal di Cawang, ya, rumah saya. Itu di tetangga depan ada satu orang Arab. Orang Arab itu punya saudara di Singapura. Jadi waktu itu dia bilang, wah boleh nggak titipin, gitu kan? Jadi kayak indekos, gitu kan? Merantau gitu ya jadinya. Nah, kenapa Arab? Juga ayah sama ibu bilang jangan sampai nih masalah agama Islam karena saya kan Islam. Ayah sama ibu selalu ini kan dari kecil suruh belajar Al-Quran, suruh ini. Ya. Jadi dia bilang ini jangan sampai ini supaya tetap ada yang namanya values untuk belajar tadi. Nah, jadi supaya diteruskan. Akhirnya saya tinggal sama keluarga Arab di Singapura umur 9 mau jalan 10 tahun waktu itu. Jadi itu akhirnya itu SD. Alhamdulillah saya jadi awal SD-nya di Jakarta sampai kelas 4 itu 5-6 di Singapura. Sampai saya selesai akhirnya saya SMP di Singapura. Setelah itu ayah sama ibu ngomong lagi. Cat, nama kecil saya Cat. Gitu kan. Masalah istilahnya kamu mesti pergi, kamu mesti lagi merantau lagi. Terus udah di Singapura masih merantau lagi karena kurang jauh merantau. Kurang jauh. Karena dari situ saya dipindah ke Amerika. Ayah disuruh cari sama ayah. Jadi saya datang ke kedutaan nyari sekolah kan untuk waktu itu SMA-nya. Akhirnya ayah karena bekas militer, dia cari sekolah yang ada background militernya. Di US nih. Di US. Akhirnya saya masuk sana tinggal di asrama. I was 16, umur 16. Wow, umur 16 sudah asrama di US lagi. US. Jadi waktu mulai in the coast selama keluarga Arab umur 9, umur 16 saya pindah ke Amerika, tinggal di asrama di sana. Nah, ini juga mungkin membawa wawasan buat saya. Pertama yang saya bawa adalah apa yang kultur values dari Indonesia yang selama itu diajarkan oleh ayah dan ibu. Bagaimana tatanan Sumatera, Jawa ini kenceng nih. Sumatera lagi mesti begini, ini cium tangan, saling menghargai, gitu kan. Nah itu yang terus dimasukkan dari kecil kan. Jadi menjadi bagian dari saya. Saya pindah ke Singapura, ketemunya lain lagi. Ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu, macam-macam lagi kan. Di sisi itu juga then I can see different culture-nya lagi. Belum lagi waktu pas ibu saya kan setiap lebaran apa segala macam dulu ya karena ibu saya ada yang tadi kan ada yang datang dari China, ada yang dari Cina, ada yang dari Bali, ini agamanya bermacam-macam, ada Hindu, ada ini kan. Nah keberagaman itu mulai dari awal. Terus saya bawa ke sana, saya lihat kultur yang ada. Ke Amerika kebetulan ke asramanya, saya lihat orang Amerika kan ada orang hitam, ada orang putihnya macam-macam, ada yang istilahnya dibilangnya coklat katanya gitu kan, ada orang Meksiko sebanyak, ada ini gitu kan, ketemu lagi, nah, apalagi di sekolahnya, karena juga internasional, ketemu juga bermacam-macam bangsa, ada Korea, ada Jepang, ada, so itu mungkin melihat dari sisi bahwa wah, gitu. Dan itu yang membawa dalam saya dan ayah dari dulu mengajarkan mengenai leadership. Jadi kepada apa yang mungkin influence saya dalam seluruh proses itu, bagaimana ibu dan ayah mengajar saya dan membawa juga tadi karena experience saya yang ada di Singapura, terus lari ke Amerika. Terus akhirnya sampai alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S1 saya di sana. Tadinya pengen S2, unfortunately karena ayah sakit, saya nggak bisa menyelesaikan S2-nya. Saya cuma ngambil satu, saya balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia langsung kerja. Ya kan? Itu umur 22 tahun saya balik. Terus umur 23 udah mulai kerja. So until today.
Sunday today. And mulai kerja akhirnya bisnis gitu kan. Sudah sampai hari ini. Oh, oke. Nah, kalau tadi Mas Arsad kan sering cerita ayah itu mengajarkan kepemimpinan gitu ya. Pernah ada satu quote dari ayah nggak yang inget banget gitu ya, yang sampai sekarang itu nempel gitu? Yang selalu nempel gini, ayah selalu bilang, Chad, dia bilang, kamu harus menjadi orang pemimpin. Harus pemimpin itu harus selalu memikirkan, memastikan bahwa your subordinate, gitu, ya, anak buah Anda itu mesti akhirnya pertama bisa makan, to make sure that you have enough money. Ini untuk mereka nggak pusing-pusing makan, supaya kenapa? Kalau di rumah nggak bisa makan, dia bilang kerjanya nggak fokus. Yang kedua, mesti punya rumah akhirnya. Mesti memastikan bagaimana setiap pegawai itu punya rumah. Jadi supaya waktu bekerja dia tenang. Kenapa? Sudah ada rumahnya, ada yang namanya, istilahnya ngebul lah di tempat itu. Paling sedikit minimal itu. Dengan itu baru dia bisa fokus dalam bekerja. Gitu. Itu yang saya selalu berikan. Terus dia bilang juga yang kedua, bahwa kita harus mencontohkan. Kalau sekarang mungkin bahasa kerennya setelah saya baca, walk the talk gitu kan. Walk the talk ya. Right? Yeah. Tapi kalau itu saya bilang pokoknya bagaimana ya nggak bisa itu. Nah akhirnya juga nanti mungkin I can explain to you my leadership. Apa yang saya pikirkan dalam konteks leadership selama itu ya. Tapi ya itu ayah mengajarkan itu, disiplin. Disiplin, tentara ya. Tapi ibu juga lebih gila lagi, ya kan, disiplin. Jadi dari mulai makan ini, terus dia bilang mesti belajar semua, belajar ngaji, ya belajar waktu itu suruh belajar piano, suruh belajar ngelukis, Kenapa? Karena mesti dari semua sisi. Oke. Jadi itu mungkin yang membuat saya ya. Ya. Nah tadi kembali ke kepemimpinannya gitu, Mas Arsad. Jadi kalau dari perjalanan hidupnya Mas Arsad tadi, kalau begitu sekarang apa makna kepemimpinan nih buat Mas Arsad gitu? Nah ini I have a konsep yang namanya asa. Oke. Yeah. Saya selalu berpikir dari dulu, I look back gitu, and I look at myself. Ini nanti saya jelaskan kenapa I have this concept dan saya jelaskan juga apa sih asa ini gitu ya. Pertama kalau bicara asa itu kan kata-kata kan asa itu artinya harapan, betul. Nah seorang pemimpin itu harus bisa memberikan harapan kepada subordinasinya. Tapi yang paling penting harus bisa memberikan harapan pada diri sendiri. Oke. Kenapa? Karena as you go up to the ladder, naik tangga ke atas, Anda tambah sukses semua, tambah lonely loh. Makanya always feeling lonely on the top katanya. Iya benar, katanya leader is a lonely place. Lonely place. Karena lama-lama nah jadi harus siapa lagi memberikan harapan kalau bukan kita sendiri. Oke, ya. Nah, jadi itu asa ya. Nah asa itu ASA. Nah, A yang pertama adalah authenticity. Oke. S-nya spirituality ya. Satu lagi adalah A-nya itu adalah agility. Oke. So, and then dulu sih I did not realize that ya. Tapi saya pikir this is what ini dalam konteks leadership. Authenticity. Itu saya ingat apa yang ayah bilang, dia ambil contoh menjadi itu dan akhirnya apa adanya. You should be your own self. Jangan menjadi orang lain. Anda boleh belajar dari leaders lain, belajar leadership style-nya, belajar ini, tapi you have to develop your own leadership. Karena apa? Kita ini kan oleh Tuhan Maha Esa ini kita diberikan sesuatu kemampuan nih, yang mana kita punya suatu leadership sebetulnya ada dalam diri kita semua. Everyone has leadership. Jangan dilihat dari jabatannya. Semua bisa menjadi leaders. Nah, jadi authentic leadership is important. Being yourself, being original. Ya. Sekarang tuh anak-anak muda sekarang banyak yang insecure biasanya. Itu bahasanya anak-anak Gen Z tuh. Ngeliat orang lain gini bingung gitu. Don't be yourself. Oke, ya. That's key loh. Kenapa? By being yourself,
itu beda. Kenapa? Then you talk with your heart. Oke. Oke. Nggak ini ya, nggak masking gitu ya, nggak pakai. Don't be fake lah. Just be yourself, ya kan? Who you are. Tapi you learn ininya, nah dengan begitu yang harus diasah adalah tadi your leadership, tapi your own leadership. Jadi karena saya percaya banget kalau kita bicara sama subordinate kita, sama siapapun, itu saya belajar dengan energi. Nah kalau kita itu authentic, energinya yang masuk nih, ini positif. Jadi dan tertransfer. Ya. Dan di sini akhirnya terjadi, I believe that konektivitas. Leadership itu harus connect. Ya. Oke. Because leadership itu adalah first to listen, right? You cannot just talk, you have to listen. Leadership, you listen, karena kalau you nggak mendengar, you nggak tahu. So you listen, and then after that be authentic. Gitu. Jadi makanya saya bilang authentic leadership itu kunci. That's be yourself. Gitu. And ternyata menarik sekali. Kebetulan saya alhamdulillah kan waktu 2011 ya, jadi namanya YGL, Young Global Leaders, dapat dari World Economic Forum. Bersamaan juga perusahaan yang kita yaitu Indika dapat juga yang namanya Global Growth Company, ya kan? Karena alhamdulillah kita nggak mikir orang lain di luar ngeliatin gitu ya. Ternyata nggak kalah sama startup sekarang sih kalah, tapi kalau zaman dulu boleh bangga lah. Dari kalau saya ngomong jadi jumlah orangnya, selain dulu mulai perusahaan itu 30 di tahun 2005, waktu 2000 by 2010 itu udah 10.000 lebih orang. Wow, dari in 5 years. In 5 years. In terms of multiplication of values, ya dari mulai rendah sampai waktu itu 2.5 billion US. Oke, itu startup kalau anak sekarang bilangnya. Iya, tapi 10x bahkan nggak lebih dari 10x. Kalah kita sama yang sekarang, ya kan? Tapi waktu itu boleh bangga lah. Dan karena bangganya ngasih peta, bendera merah putih pertama di peta. Pada waktu itu karena YGL, saya dapat disekolahin, dikasih istilahnya dibayarkanlah sekolah. Ikut courses dan segala macam. So then I went to the various school. Akhirnya salah satunya Harvard waktu itu. Dan salah satu di situ profesornya membuka ini saya. Ternyata tadi be yourself, authentic leadership. Ternyata tuh ada satu sampai mengatakan authentic leadership. Ada satu buku judulnya True North. Ya. Nah, yang dimana di situ True North itu adalah setiap orang itu memiliki kayak kompas, your own kompas dalam kehidupan. So be yourself, karena you have your own kompas dalam kehidupan ini. Dan itu installed sebenarnya. Installed there. Cuma kita harus keluarin. Nah itu apa? Picking up dari awal. Tadi Anda katakan dari awal, saya katakan video kehidupan. Dari hidup itu kan kita, nah itu membangun diri kita. Makanya saya bilang kita punya seorang leadership. Gitu. Jadi jangan seeking dari luar, insecure sama orang lain, karena kita udah punya percaya diri. Gitu ya. Nah, boleh belajar, you learn different style, tapi then you absorb, okay, how do I, apa nih leadership saya nih, gitu kan? Okay. So authenticity number 1. Number 2 spirituality. Kita ya ketuhanan Maha Esa, ya kan? Yang dimana bicara itu adalah ujungnya spirituality itu apa sih dalam agama dan segala macam itu values. Itu yang kadang nggak dipahami ya. Agama hanya aktivitasnya, bukan value-nya. Gitu. Kita ambil dari sisi coba kita lihat semua agama akan mengajarkan yang terbaik, integrity, ya kan. Bagaimana supaya be humble, be good, be ini, love others. Itu kan semua value-values yang ada. So it's very important. Dari konteks yang saya bilang, saya ambil dari spirituality. Sebetulnya saya bicara dari apa yang kita diajarkan dari agama-agama kita masing-masing. Yang akhirnya derive dari situ values. Nah, itu kunci. Apa? Kita mesti we have to have what is the belief of our values. Dan akhirnya untuk perusahaan pun waktu kita mau bisnis, selain visi dan misi yang paling penting values. And then ternyata itu saya over the years baru saya lihat, karena kan waktu Indika waktu perusahaannya berkembang, how we go big bisa besar itu adalah through inorganic and organic growth both. Inorganic growth itu kan akuisisi, ambil perusahaan gitu kan. Setiap perusahaan yang ambil pasti kulturnya beda, value-nya beda, industrinya beda. And then how do you put this together?
dengan values. Itu yang benang merahnya. Itu yang memperkuat kita. Kalau kita punya values yang sama, align values, then we can actually, itu udah istilahnya tanpa SOP pun bisa jalan. Iya. Istilahnya lah ya. Benar. Tapi karena itu yang mengunci kita, we have to have common values. Kalau kita nggak punya satu common values yang sama, nggak akan susah. Itu juga akhirnya saya bilang sama anak-anak juga nih. Not only for companies, but also foundation of marriage. Yes, benar. Foundation of marriage, you have to align your values. Karena itu yang menguatkan. Dan kalau tadi saya juga mikir itu juga kalau diangkat ke level kebangsaan gitu ya, itu yang menyatukan kita gitu kan. Yes, itulah makanya kan values kita sudah clear. Waktu pas dipegang ini oleh Garuda dimegang nih. Iya. Bhinneka Tunggal Ika, Iya, unity in diversity. Iya kan? Iya. Belum lagi value-values Indonesia, gotong royong. Benar. Belum lagi kita bicara hal-hal yang kita selalu dikatakan bagaimana kan gotong royong itu dalam. Benar. Makanya saya bilang waktu itu saya pernah masalah dibilang suruh bikin presentasi mengenai CSR di salah satu universitas. Waktu itu kebetulan teman saya ya sekarang sangat terkenal dia, salah satu rektor dulu. Terus kasih, dia bilang tolong mas ini. Oke, pas ada itu dikirimin buku-buku kan CSR. And then at the end of the day saya lihat dia bilang, ini bego nih kita. Kenapa? Loh, kenapa kok kita mesti belajar tentang CSR? Kenapa? Karena value gotong royong itu adalah CSR. Itu adalah CSR ya. Jadi sebetulnya kita luar barat belajar sama kita kok. Benar. Loh, ngapain kok belajar lagi? Dia nggak ada. Kalau kita dari awal secara value sudah ada. Iya. Saya pernah baca buku juga tuh judulnya Leading Without Authority. Itu dia mengangkat konsep tentang co-development, co-generation. Jadi kalau misalnya kita develop, yang lain harus ikut develop. Saya pikir lah ini udah gotong royong ini. Benar. Karena kalau misalnya mikirin diri sendiri kan, dan itu baru di realize, maksudnya Western culture baru sekarang gitu kan. Kalau coaching, mentoring harus bareng-bareng gitu. Padahal kita udah dari Indonesia dari dulu. Di sana mesti diajarin dan dibinta tanahnya. Kita emang hidup kita gotong royong. Emang hidup kita udah gitu. Udah value dari awal gitu, saling gini sama-sama ya kan. Benar. Ini we have so much ini gitu. Akhirnya dia bilang udah forget it lah. So dia bilang saya bilang CSR ini lah, kita nggak usah CSR, kita gotong royong. Iya benar. Kita udah ngerti gitu ya. Udah ngerti. Oke. Tinggal kita dig out. Nah yang kadang-kadang agak sedih adalah bahwa values itu kan seperti kata tanam, kita harus mupuk, disiram, kan? It's actually instilling values tuh nggak mudah. It's a continuous process terus. Nah bangsa kita ini harus terus diinstil values kita. Anak-anak muda apalagi, ya kan? Jangan sampai hilang nih the values of Indonesia. Ya, lupa gitu ya. Jangan lupa. Janganlah. Oke, weekend ini kita terbuka dengan luar, tapi we have to have our own values. Itu suatu strength buat kita. Ya kan? Nah, ini yang harus diinstil terus. Nah, ini pesan saya buat teman-teman adik-adik muda adalah yuk jangan lupain dong the values Indonesia. Yuk instill it terus gitu. Jadi dibilang nggak mau jadi leaders. No, everyone has to be is a leaders. Iya, mau nggak mau. Udah leaders gitu ya. Iya. Di rumah tangga aja perlu ada leadernya nggak? Iya kan. Benar, istilahnya gitu loh. Betul. Kalau bicara di kampus ataupun di mana, pasti mesti ada leadership juga. Waktu ngajak orang itu leadership. Bicara ini semua. Nah, so leadership is already in you. Jadi jangan takut bahwa I'm not a leader. No, everyone is a leader. There is a leadership yang harus dikeluarkan, right? Oke. Nah, jadi sekarang bilang why pertanyaan tadi kan why I don't want to be a leader lah. Ngapain harus repot-repot gitu ya? Nggak usah repot. Emang you are a leader already. There's a leadership inside you. Iya. Tinggal dia diasah. Benar. Then after that, kenapa kita? Karena untuk supaya bangsa ini maju, kita mesti punya many leaders. The more leadership. Nah, I think what we are lacking is leadership. Okay. Coba, mohon maaf nih, karena dulu kan milih, kok yang jadi pemimpin leader itu lagi. Ya soalnya nggak ada pilihannya juga banyak gitu ya mas ya. And that's why jangan cuma duduk doang gitu ya. Dan pertanyaan yang paling mudah kan gini, do you love your country? Do you love your countryman or woman? Do you want our bangsa ini menjadi sejahtera?
pertanyaan mendasar. Kalau itu jawabannya yes, 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 iya, 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 dan itu adalah suatu panggilan untuk kita semua be leaders in your own way, in your own industry or in your subject. The call itu ya. The call is a call. Ya. Kita mau dong Indonesia maju. Kan saya bilang bahwa kita udah nih Pak Presiden Joko Widodo bilang kan, udah at least I think is good. Kenapa? Kita mimpi dulu. Can we start with the dream, right? Ya. 2045 kita ingin menjadi nomor 5 ekonomi besar di dunia. Checkpointnya tahun 2030 kita nomor 7 ekonomi dunia. Nah, ada tujuan nih. Tapi berarti apa? Bukan hanya berarti ekonomi kita kuat, tapi bagaimana kesejahteraan dari bangsa supaya kita mengangkat harkat kita semua bersama supaya Indonesia maju, supaya kita semua maju Bareng-bareng. Yeah. And the thing is, Bang, tadi is a call. Yang muda-muda ini, this is your future. 2045 saya umur berapa? Yeah. Ini kita menyiapkan untuk the next leadership 2030, 2045, and so on. Nah, yang menjadi challenge adalah you have to think about this. Sekarang semua bilang, wah seneng nih demographic bonus, kita semua muda-muda, semua yang muda jadi tua. Isn't it? Benar nggak? It's just about the time. It's about the time. Nah, bayangin, misalnya saya ini tua, nanti yang bayar beli saya anak-anak muda. When I pass, you guys I become tua. So you have to pass to next generation, dong. Ya. Benar nggak? Ya. Kalau nggak, gimana? Ya. Benar. So let's think gitu bahwa yuk panggilan dan semua nggak perlu leader ya mesti jadi anggota DPR, mesti enggak. Kalau entrepreneur juga bisa jadi leader, entrepreneurship bisa jadi technopreneur ya kan, jadi semua leader. Nggak usah di itu dia jadi RT aja udah leader. Iya benar. You know, it's all leadership gitu. Dia sendiri nggak insecure tadi aja itu udah leader gitu ya, karena self leadershipnya muncul di situ gitu kan. Tinggal how to asah it. Benar. Jadi janganlah teman-teman, tolong adik-adik semua, jangan, kita harus punya percaya diri. We have our own strength. Setiap orang punya strength, tapi semua orang juga punya weaknesses. Ya. Nah, correct leader sekarang adalah you don't have to be the smartest, tapi bagaimana supaya menggabungkan the strength ini jadi satu. Then you are a leader. Dengan satu visi. Satu visi. Ya, benar. Oke, Mas Arsyad, ini kalau kita make it concrete gitu ya, Yes. Apalagi terutama tahun ini gitu kan, tahun 2022 ini kan kita jadi host gitu kan, G20 gitu, yang kelihatan gedenya kan G20-nya, tapi sebenarnya turunannya kan ada banyak, ada B20, ada Y20, ada V20 gitu. Betul. Nah dari diskusi aku ya ketemu lah ya sama beberapa teman-teman anak-anak muda itu, banyak dari mereka yang masih menganggap bahwa inilah high level discussion gitu ya, nothing to do with us. Di sini gitu ya, biarin para menteri aja lah yang ngobrol. Nah, boleh dong Mas Arsyad diceritain sedikit gitu ya, apa nih perannya anak-anak muda ini dan kenapa sebenarnya host G20 ini tuh penting buat Indonesia dan buat kita, terutama buat anak-anak muda ini gitu. Karena ini sebetulnya gini, G20 ini pertama kita ya mesti lihat bahwa apa sih G20 gitu kan ya. Adalah kan 20 ekonomi terbesar di dunia. Ya, yang membawa lebih dari 60% of the economy of the world di 20 negara ini, ya kan. Nah, yang uniknya itu di sini adalah negara-negara yang sudah develop dan emerging bergabung nih of the G20. Sekarang itu adalah G7 plus, gitu. Soalnya kan G20 itu kan G7 plus, ya kan. Nah, kan kalau ngomong dibilang ini leadersmith, betul, ujungnya cuma leadersmith nih, ya kan, 20 orang presiden bertemu duduk, gitu istilahnya kan. Tapi bukan itu yang penting. Apa yang mereka mau omongin itu, ngobrolin itu, harus kita kasih input. Kan datangnya dari kita. Ini kan begini, kita bilang kan, kenapa? Karena ini adalah leaders of the world yang akan membawa dunia ini. Dan dunia ini sudah interconnected. Apalagi sekarang begini loh. This G20, right? Nanti I'm talk dari G20 saya ke B20 and also the V20 dan Y20 juga dan lain-lain. Nah, pertama kan there's a G20, terus bahwa ada komponen yang mendukung semua untuk membantu masukan. B-nya bisnisnya, ngasih masukan untuk bisnis. Y-nya youth ngasih masukan. Dari V-nya masukan values-nya gimana?
Ini kan semua masukan-masukan kan. Dari labor ngasih masukan, L-nya. Ini semua harus memberikan masukan, ya kan. Yang nantinya memang jadi suatu policy yang akan dibuat oleh si leaders ini. Nah, apakah kita mau diam-diam aja orang lain yang mendefine? Loh, ini kan kita dong. Ya, justru kita dong. Yang jadi ini kan bos. Anda yang the next generation malahan. Anda yang mesti beri masukan. Bos, buat ke depan ini mesti begini nih, kan gitu. Nah, that's number one important. Tapi selain itu, bahwa kapan lagi kita akan menjalankan G20? Mungkin 20 tahun lagi. Benar nggak? Benar. Kan? Nah, jadi spotlight of the world itu ada di Indonesia. Kapan lagi kita gunakan ini? Ini saya ngomong keluarnya dulu ya. Kapan lagi? Kita kasih tahu dong, Indonesia nih, makanya the B20 side adalah, ini kita mau bilang Indonesia ini beda. Karena kadang-kadang gini, we take it for granted ya. Selalu mikir orang semua tahu Indonesia. Padahal mungkin Bali lebih terkenal daripada Indonesia. Benar nggak? Benar. Ya kan? Apa that? Orang berpikirnya selalu taunya dulu Indonesia. Nggak tahu, Indonesia itu negara demokrasi nomor 3 di dunia loh. Kita punya direct election loh. Kita udah melalui semua proses demokrasi loh. Gimana loh yang akan terjadi? Itu ternyata orang pikir ribut, nggak ribut loh. Itu kekuatan. Terus kita bilang, Indonesia nih sekarang ini ekonomi growth-nya udah hebat loh. Kita nih waktu lagi 2021 aja orang semua kontraksi, kita udah positif lebih dari 3%. Benar. Di kuartal 1 aja udah 5%. Oke, habis gitu ekspor, kita nih jagoan ekspor bos. Kita ini mengekspor mebel banyak, ya kan, selain komoditas dan lain-lain. Kita punya trading kepada dunia naik, permintaannya banyak, demand-nya. Kenapa? Karena supply chain of the world, kita mau emang Indonesia ini bagian dari supply chain of the world, gitu kan? Supaya ekspor kita ini, nah pentingnya kenapa? Karena supaya ekspor kita naik terus, investasi masuk. Karena kita mesti perlu bawa uang masuk ya. Iya. Ini dari sisi bisnisnya. Kenapa tambah uang banyak masuk? Supaya apa? Supaya investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan, selain lapangan pekerjaan, membuat juga ekosistem UMKM untuk bisa bergerak, hidupi lagi atas investasi tadi. Ujung-ujungnya apa? Mengurangi kemiskinan. Oke. Jadi penting investasi. Juga bagaimana kita memastikan kita bisa jualan ekspor barang-barang kita semua keluar. Yang utamanya apa? Untuk UMKM. Ya kan? Jadi kita mesti dengan ini kita mengatakan produk Indonesia banyak gitu. Kan sekarang dengan udah digitalisasi, istilahnya saya selalu ini mengatakan seorang yang buat batik di Pekalongan ataupun di mana Jawa, dulu cuma jualan bisa di situ. Sekarang dengan e-commerce dia bisa jualan batik dia itu yang sama, dijual ke Jawa, ke seluruh Indonesia, bisa ekspor ke Malaysia, kemana, orang bisa beli di mana? Bisa ke dunia. Padahal, nah itu kan apa lagi? That's actually a key factors, right? Mengembangkan. Nah, spotlight datang Indonesia kapan lagi? Kita harus lagi. Nah, selain itu, G20 dan B20 dan juga Y ataupun V semua itu ada event-event. Iya kan? Eventnya bukan jadi kalau memang meetingnya sekali nanti. Misalnya kan G20 itu November, B20 juga November, back to back antara Business 20 sama G20-nya. Ya kan? Yang dimana Kadin nih menjadi tanggung jawab untuk B20-nya. Ya kan? Jadi saya bertanggung jawab, tapi saya minta chair-nya di situ kita angkat namanya Bu Sinta. Seorang woman leader gitu kan. Sinta Kemdani yang megangin. Sebagai chairperson. Tapi ini Kadin ininya. Nah, ini untuk apa? Dengan event-event ini, eventnya bukan hanya emang G20 nanti di Bali, B20 pun di Bali ya, November. Tapi kan ada event di Jogja, di Labuan Bajo, di mana event. Ini kan juga bisa menjadi apa? Economic growth. Right? Kenapa teman-teman ada event, hotel-hotel bisa ngisi, apalagi dengan pandemi kemarin ini kan, ini kan jadi bisa ngisi-ngisi itu semua, belum lagi triple efeknya, bisa jualan makanan, bisa jualan ini, terus UMKM di situ juga bisa mendukung karena event, ini kan banyak. Dan dengan begitu kan ini menggairahkan ekonomi, jadi everybody can participate sebetulnya. Yang harus diinginkan dan Bapak Presiden mengatakan tadi. Jangan sampai dipikirin cuma meeting aja, ngomongin legal framework, bicara kebijakan lah segala macam. Tapi kita harus turunkan. Di B20 kita turunkan. Dia bilang actionnya apa, implementnya, sampai ke legacies. Ini beda nih. We are going to do a different G20 dengan G20 yang berubah, yang berbeda di dunia selama ini.
Kenapa? Karena kita bukan hanya bicara yang namanya policies, recommendation dan segala macam, tapi bicara langsung action plan-nya apa, legacy-nya apa, project-nya apa. Nah, project ini teman-teman startup, teman-teman siapa, semua bisa nih. Kita present dulu, kita lagi kumpulin investasi di setiap daerah, setiap provinsi apa, setiap kabupaten apa dikumpulin, kita jualan dong, gitu kan, untuk orang investasi masuk. Lihat potensial Indonesia yang besar. Tapi bersamaan tadi bahwa itu masuk, tapi juga ada bisnis yang bisa kena waktu event-event yang terjadi. Jadi ini harus menjadi, kita ingat ya Asian Games, wah gimana kita bangga. Gimana meriahnya gitu ya, banyak orang yang bergerak gitu ya. Ini kita buat. Oke. Orang semua lihat kapan lagi spotlight of the world datang ke Indonesia. Right? This is spotlight of the world loh, ya kan? Apalagi kalau di Kadin ini kita bilang kita ini lagi perang. Perang apa? Perang melawan pandemi sama perang ekonomi. Oke? Dua-dua ini perang ini kita bisa menang kalau kita gotong royong. Kenapa kata-kata perang? Karena mesti bersatu. Ini serius loh. Ini kita lagi competition loh. Iya kan? Waktu kita merdeka, dulu tahun 45 pakai bambu runcing. It's not the bambu runcing. Bukan bambu runcing. Tapi kebersamaannya, persatuan kita. Nah, ini waktu untuk kita bangkit. Kita menang dong. Kita mesti menang dong. Sekarang ini udah perang ekonomi. Kalau saya bilang udah perang dunia ini. Gitu ya. Coba China sama US. Iya benar. Gimana? Iya kan? Benar. Ini semua, mohon maaf, ngomong-ngomongnya ujung-ujungnya duit, ekonomi. Nah, semua dengan pandemi, semua negara di dunia ini punya tantangan. Ya, tantangannya sama ya, fair semua ya. Nah ini karena suka lupa nih, kayak mungkin Tuhan marah kali ya, ditampar satu dunia gitu kan, dia bilang gitu kan. Habis ini jangan lupa loh, itu pernah ditampar gitu kan. Berarti something is wrong, we have to change. Right? Dan itu yang kadang-kadang nggak kita sadari. Nah, perang untuk melawan pandemi kita, dan ini belum selesai pandeminya. Dan masih ada tantangan kita ke depan. Belum tentu ada pandemi yang lain lagi gimana kalau kita nggak siap. So we have to win this. Perang ekonomi. Kita harus survive, kita harus menang. Negara tetangga, negara segala macam juga mau compete. Dan kita kan mesti bawa investasi masuk supaya ada lapangan pekerjaan. Kita harus bekerjasama. Jadi ini benar-benar bagaimana kita sebagai bangsa harus bisa bersatu. Nah, di sini adalah pentingnya kaum generasi muda. Dan diskusi ini harus muncul di anak-anak muda. Harus. Nah ini kan jadi tadi supaya tadi saya menggarapkan ini adalah ini bagian daripada proses bagaimana kita bersama-sama. So that's the drive. Jadi semua harus mengatakan ini milik kita bersama. To show buat ini showcasing Indonesia. Showcasing value tadi gitu. Ini loh orang Indonesia itu bersama-sama gitu ya. Sekalian value Indonesia of Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Ya kan? I think that's the subject of V20 yang diangkat juga, bahwa kita kasih tahu dong dunia, you use our values nih. The center value of G20 adalah unity in diversity. Kan gitu ya. And can solve problem in the world. Iya. Gitu. Oke, ini sebenarnya masih banyak pertanyaannya Mas, cuma karena waktunya kita harus selesaikan. Mungkin pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang aku selalu tanyain ke semua narasumber di Leaders Journal gitu ya Mas. Kalau seandainya nih Mas Arsyad gitu ya, suatu saat nanti ditemuin suatu mesin bisa balik ke umur 20 gitu. Terus ketemu sama Mas Arsyad yang umur 20. Kira-kira Mas Arsyad akan ngomong apa ke Mas Arsyad di umur 20 itu Mas? Oh, saya ngomong ke saya sendiri. Iya, yang di umur 20 gitu. Oke. Kalau saya gini, saya akan bilang pada si Arsyad yang umur 20. Ini back to the future nih, back to umur saya 2 atau balik umur 20. Terus saya ngomongin pada Arsyad umur 20. Benar, yang lagi masih tadi struggle tadi di US mungkin ya umur 20. Gitu. One thing is this, jangan lupa pulang. Tapi bukan lebih dari itu. Kita jangan yang paling utama saat jangan hilang values, nilai-nilai Indonesia. Jangan lupa selalu menginstil value itu. Kenapa? Value gotong royong, value daripada kebinekaan tunggal ika, values daripada budi pekerti, saling menghormati. Itu saya selalu ingatkan kepada saya umur 20 itu, jangan lupa dimanapun Anda, kapanpun Anda,
value itu terus harus diinstil, malah tolong tularkan value itu kepada teman-temanmu saat. Ajak ngomong terus, ingatkan, saling mengingatkan. Karena itu penting sekali. Karena itu yang membuat alignment of values supaya kita bisa kuat. Dengan demikian juga bisa menjadi seorang yang bisa berkontribusi terhadap bangsa. Wes. Itu mungkin. Mantap, terima kasih, sampai merinding. Makasih sekali Mas Arsyad buat waktunya. Tadi kita belajar banyak banget dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar dari Mas Arsyad Rashid, dan mudah-mudahan juga teman-teman Leaders Journal bisa belajar banyak dari Mas Arsyad Rashid dari Tapi saya juga mau banyak belajar. Jadi karena gini, tadi saya bilang we always have to learn. Continuous proses. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Arsyad Rashid buat waktunya. Sehat-sehat selalu dan sukses buat tadi B20, V20 dan lain-lainnya. Mudah-mudahan semuanya sukses. Sukses untuk Indonesia. Iya, sukses buat Indonesia. Sukses Amin. itu kalau bisa kita sama-sama bersatu. Itu saya mengatakan. Oke, baik. Siap. Makasih banyak sekali Mas Arsyad. Kita bertemu lagi di kolaborasi berikutnya. Makasih. Teman-teman Leaders Journal, tadi episode yang hari ini tadi dengan Mas Arsyad Rashid, kita udah belajar banyak dari bagaimana masa lalu beliau, dan tadi ditutup dengan semangat untuk di tahun ini gitu, untuk B20, V20. Jadi teman-teman mudah-mudahan nggak cuma bisa belajar gitu ya, tapi juga menerapkan gitu ya, karena leadership is not only about idea but also about action. Jadi yuk semuanya kita bergerak bersama-sama, terutama tadi tahun 2022 ini host G20 tidak akan terulang di 20 tahun ke depan, jadi jangan sampai dilewatin, dan yuk kita bersama-sama kita bergerak. Terima kasih, sampai ketemu di Leaders Journal berikutnya teman-teman.